dulu sampai dengan akhir di game yang kedua ini. Ayo langsung aja, let's go, let's go, let's go. Likes-nya ditancapin. Iya, selagi kalian pencet tombol like kita akan beralih ke lapangan berdarah dari kedua tim Aura Fire dan juga Aura Filipin beradu untuk mendapatkan slot melaju ke babak selanjutnya di One Esports MPLI. MPLI di bagian bawah ternyata Baxianya yang mengisi sisi samping dan berhadapan langsung dengan Yuzong di bagian tengah. JP, Grid dan juga ada Hades. Ya 1-3-1 mereka nggak mau ngalah di area mid lane-nya karena sangat berpengaruh. Rotasi mereka bisa terlambat kalau sampai kalah di area mid-nya. Ini, set Keira, coba lihat Keira yang kehabisan banyak banget darah loh. Bener-bener Balang-balang. ya, galak banget Baxianya, cuma jauh head udah ada di area red buff. Dia akan siap untuk mengganggu, ada pergerakan tadi dari Yuzong yang mencoba untuk perlahan mendekati ke arah jauh head. Lalu ada Isansin yang ingin mengambil ke arah red buff tersebut di bagian tengah. Gridnya melemparkan satu monsternya, satu creepnya. Iya, buang waktu dari tim Aura ID. Di sisi lain di area bottom lane Kira dalam bahaya ketika ada pergerakan dari Grid. Rupanya teman-teman dari Aura ID juga merespon dengan sangat cepat. Mereka gerak langsung ke area bawah, melihat ada potensi rotasi dari Aura PH yang membahayakan Kira. Benar kali, dan Grid pun sekarang langsung masuk lagi ke bagian tengah. Udah ada Secret Hammer yang dikeluarkan. Akankah terkena? Yap, itu dia. Ejektornya berhasil melemparkan Godify menggunakan Tigreal masuk ke dalam area pertahanan milik PH. Nggak akan cukup damage dari tim Aura PH kalau mereka mau mengamankan dari teman-teman Aura ID di area mid lane. Bukan, mungkin ini hanyalah salah satu trik untuk nakut-nakutin juga di area tengah. Bukan untuk all out langsung mendapatkan kill, tapi harassment yang dilakukan oleh tim Aura PH. Ngasih pressure juga di area mid lane dan ngasih P. Ngasih P. Akhirnya ngasih P. Pressure itu artinya. Pressure ya. Pressure ke tombol pause. Pressure, perasaan bisa juga gak sih? Bener. Mau amat Budi. Ini kalau lagi begini ya, kita harap bersabar untuk teman-teman semua. Mungkin ada sedikit masalah ataupun ada technical issue di GH masing-masing tim. Kamu juga punya masalah kan, Lung? Banyak. Kita juga punya masalah. Banyak. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Yang penting semuanya bisa beradu dengan kondisi maksimal. Iya. Kita tunggu karena semuanya masih di rumah masing-masing, di gaming house masing-masing. Nah, keep semile lah pokoknya Iya, ya jadi buat kita teman-teman ya. Malah sekarang kesempatan kita buat baca-bacain komentar kalian. Makanya kalau kalian mau dibacain langsung aja menuju ke Instagram @papulung ataupun @kelaraksu ya. Jadi kalian bisa langsung kirim-kirim pesan, kirim-kirim salam, kirim-kirim pantun. Ntar kalau ada waktu seperti ini akan kita bacakan. Kalau kalian mau nge-follow lebih bagus lagi. Oh iya dong, ini ada dari Ilham Widiatmoko. Apa tuh Bude? Sabar Aura ID, ingat awal bukanlah akhir bos. Hashtag Aura pasti menang. Wow, oke, dukungan udah mulai hadir satu persatu. Nih lagi-lagi apa nih? Dari Daniel Jody Octavianus. Bang, salam dari Nekopat Terunus di antariksa kedua dan semua makhluk bumi tidak bisa mendeteksi planet ini. Hanya Avatar yang bisa mengendalikan keempat elemen itu. Oke. Tolong ya artinya apa, tapi ini dari Septian Rizal. Hashtag mancing maut mantap, hashtag Indopride. Dengan Indopride, yuk Indopride. Masuk Indopride, Aura ID. Semoga menang di game yang kedua biar bisa kita di game ketiga dan maju ke babak selanjutnya. Karena Aura sekarang udah mulai melakukan pergerakan di area top lane. Gold shieldnya akan dihabisi tapi Hades dengan sigap melawan defense bersama dengan Benny QT. Itu dia, hampir aja terjadi fight tapi belum ada first blood yang tercipta. Sementara Haik masih terfokus untuk mendapatkan satu gold buff ataupun little crab. Tapi sekarang udah ada dua orang yang akan langsung mengambil pergerakan dari Haika. Enggak, ternyata dilemparin aja payung ke bagian depan. Terkena sedikit cicilan damage yang diberikan oleh JP. Dan Grid pun pergi ke arah yang lain. Belum terjadi kill di sini, cuma kelihatan banget kedua tim bermain sangat hati-hati. Aura PH ingin memenangkan ini mungkin dengan 2-0, tapi Aura ID tak akan membiarkan itu sekali ini. Kira dalam bahaya di area bottom lane, Mountain Shaker juga sudah dikeluarkan. Posisi dari Aura PH sudah terlihat di mata Aura ID. Pergerakannya langsung area tengah JP, hampir saja menjadi korban, begitu pula dengan Kira, tapi keduanya bisa selamat. Bisa selamat keduanya, tapi sekarang pergerakan pun terjadi di bagian bawah. Ada Link yang mencoba untuk mencicil-cicil mengambil dulu tadi beberapa gol dari shield yang ada
di bagian outer turret di bagian bawah ya Bude ya. Sementara itu untuk Jauhead masih santuy dulu di tengah, masih santai dulu ada Godiva. Godiva mendorong langsung ngasih Great Hammer tapi untung tidak mengenai ke arah grid. Gridnya pun masih bisa selamat. Yes, belum pecah nih ya Doge. Dua-duanya tarik ulurnya cantik banget, maju mundur, cakep. Tapi dari bottom lane ini udah ada 3 lawan 3. Kedua tim bersiap memperkuat lini bawahnya. Cuma memang agak sulit untuk menangkap Hades yang bergerak ke sana kemari dengan sesuka hati menuju ke area jungle. Dan Turtle terbuka bebas untuk Aura ID. Oke, Keira pun sudah sampai di area pit dari Turtle tersebut dilemparkan begitu aja. Godiva melempar dengan Great Hammer-nya mendorong langsung tapi ternyata Kagura memberanikan diri langsung disetrum begitu aja dengan Eudora. Keira berhasil mendapatkan Kagura karena Kagura sedikit lagi SP-nya cuma di bagian dari pit Turtle. Terjadi pertempuran lain dan High Claim jadi korbannya menjadi sebuah kerugian Bude. Falling Star pun juga menyusul ke area belakang. Green hampir saja tumbang tapi Hades masih siap untuk melompat dengan Fist Poise. Tertinggal Kira, tertangkap, kegap, dipegang Aura ID. Mereka kehilangan 3 membernya dan Aura PH cuma menukarkannya dengan 1 JP. Sayang banget loh, tadi Hades sedikit lagi HP-nya, kenapa dia selamat sih? Ya timing perang dari Aura ID nggak bagus sih. Aura PH lebih siap untuk ngelakuin kontes di area Turtle dan setelah itu walaupun mereka kehilangan Turtle, cuma rotasi mereka itu gercep banget, mereka tahu siapa yang harus dituju atau harus di-secure duluan, yaitu Hai. Hai-nya lah yang menjadi korban pertama dan tadi diawali dengan Kagura yang langsung nge-burst dengan seluruh skill yang dia miliki nih Bude, lalu di bagian belakang Link mendadak hadir ya tinggal colok-colok doang. Gitu. Dan kiranya ngejar-ngejar ke arah JP, JP-nya memang tumbang, cuma pertukarannya itu nggak benar-benar nggak baik sih untuk Aura ID. Dan Aura PH sedikit ngelit dengan 500 net worth aja. Cukup dekat sehingga Aura ID tenang, mereka masih punya kesempatan yang sangat besar, kesalahan kecil di awal. Jangan diulangin lagi. Jangan diulangin lagi jangan aja. diulangin lagi, jangan masuk ke lubang yang sama pokoknya untuk Aura ID ya. Cuma nggak apa-apa, itu masih nggak terlalu bikin mereka ketinggalan sih. Iya, masih santai, masih slow. Jadi buat teman-teman semua juga doakan terus untuk Aura ID nih ya cuy. Ayo ya doain terus nih Pride jangan sampai putus di kolom komen ya. Kamu bayangin aja ya, Hai itu menang level daripada Hades. Benar. Dia udah level 9 sementara Hades baru masih level 8. Well farm dari High. Iya ya, dia keren sih. Kagetin lah Baxian. Pakai Baxian shield unit yang gelinding kayak yoyo, tapi Kira sendirian di area bottom lane. Teman-teman sudah siap dari area jungle. Sudah muncul tapi turret tak bisa di defense kembali. Aura PH cukup puas dengan mendapatkan 1 objektif. Turtle pun berada di area bawah. Aura PH dan Aura ID nggak mau ngelepasin seorang Turtle. Black Dragon Bomb dikeluarkan. Lini belakang dari Aura PH. Maju ke area depan. Hai dalam bahaya. Difokusin terus semuanya. Gak mau ngelepasin seorang Hai. Tapi Soulblade dikeluarin. Hades masih bisa selamat dengan sedikit HP-nya. Ya ampun, lagi dan lagi Haik harus terculik. Karena tadi Baxia mendadak langsung nabrak ke bagian belakang. Dan sepertinya backupan yang diberikan terhadap Haik agak sedikit terlambat loh. Karena Haiknya sempat sendiri loh tadi. Iya. Aduh sayang banget coy, ayo Hai, ayo nak. Pada nge-backup pun ya, Aura PH udah gak peduli kita, pokoknya seruduk ke arah belakang. Seruduk baik lah pokoknya ya. Seruduk. Nah, ya lihat. Hai-nya dikejar-kejar sama Kiluas, Hades sama Grid. Gak peduli siapapun yang ada di depan, pokoknya Hai. Jadi kelihatannya Hai tuh 2 kali mati padahal ya itu karena semua result skill ke arah dia. Bener, ada lalu tadi kita lihat ada Jauhead dengan Unstable Force-nya juga langsung nabrak ke arah Hai. Karena dia tahu udah ada Thrashless yang dikeluarkan oleh Hai terlebih sebelumnya. Ini pertempuran lagi jadi di bagian atas langsung dikeroyok habis-habisan aja dan Tigreal-nya yang digunakan oleh Godiva pun gak kuat lagi. Come on Aura ID, come on Indonesia bro, ayo cuy. Aduh. Let's go, udah dibalesin Benny QT untuk kali pertama juga tumbang. Ada. Kita ngelihat memang dari kill 2 kali lipat Aura PH. Cuma dari network lagi dan lagi. Aura ID masih well farm. Farming patternnya bagus banget. Ini juga masih ada Kira, Kabuki. Damage sakitan dari Phantom. Mereka belum ngumpul aja. Kita belum ngelihat peperangan yang sesungguhnya sih. Dari tadi cuma dari opening Aura PH, Aura ID-nya belum siap. Menculik, cuman dari sisi gol masing-masing player, Link udah perlahan mengungguli dari Sanshin loh Bude. Iya juga. Ini cukup berbahaya. Ntar lagi Blade of Despair cuma damage-nya jadi gede sih.
tapi dari High. Ayo Aura ID, kalian pasti bisa. Doakan buat teman-teman di luar sana, tetap doakan tim-tim Indonesia nih ya. Doakan agar tim Indonesia bisa bermain dengan maksimal dan memenangkan pertempuran nih. Ya ampun, gemes banget nih kita di sini nontonnya. Aura PH Benny QT udah punya Winter Ranchen. Ini yang makin bahaya sebenarnya. Iya. Karena mereka makin percaya diri lagi. Walah. Di hadapan dengan Falling Star Moon, Kabuki ingin nge-clearing semua minion. Cuma dari tim Aura PS mereka nge-cutting dari area atasnya. Benny QT dalam masalah 2 member dari Aura ID ingin nge-shotgun. Cuma nggak cukup damage-nya. Malah sekarang Aura ID dibalaskan oleh Aura PS. Flame shot gak kena. Godiva masih bisa selamat, cuma Funstrong yang menjadi korbannya. Untungnya Flame Shot tadi nggak kena ke arah Hai. Kalau kena tadi Hai-nya bisa pulang lagi loh itu. Ataupun Tigreal tadi yang langsung menjadi incarannya. Cuman di bagian tengah lagi dan lagi inner turretnya menjadi korban. Inner turretnya pun langsung hilang. Cuma Black Dragon Form udah dikeluarkan oleh Keira. Akan memimpin jalannya inisiasi peperangan. Maju ke bagian depan. Dragon Tail-nya dikeluarkan. Namun dia pun udah kehabisan skill seperti harus mundur lagi. Tempest of Blade masih cukup tebal. Akankah dia bisa menjedot dan juga Falling Star Moon digunakan hanya untuk pergi dari area tersebut. Yes, dia pengen mengejar ke arah Hades, cuma Hades terlalu cepat dengan Fin Voice-nya melompat ke sana kemari dari Sabang sampai Merauke dan akhirnya recall pulang dengan selamat. Cuma enggak. Dia nggak jadi recall, dia ngeliat ada kesempatan lagi. Ada posisi yang terbuka dari Aura ID, terbuka semuanya. Mountain Choker juga dikeluarkan. Dine, Kiluas, yes, dia hilang. Benny QT hadir agak sedikit terlambat. Blood out-nya dikeluarkan. Damage yang sangat besar. Hai dalam bahaya. Tahan damage begitu besar. Tapi akhirnya Benny QT juga tumbang. Akhirnya Hai tadi dan juga rekan-rekannya bisa membalikkan keadaan. Karena sendirian aja Elisnya ingin membabat habis beberapa player dari Aura ID. Oh tidak bisa. Tidak bisa. Tidak Tapi bisa. Aku deg-degan sih sebenarnya tadi. Bener. Godiva sih jadi korban. Maksudnya dia lompat ke tengah-tengah 4 member dari Aura ID pakai blood out. Terus Hai-nya juga lagi sekarat. Hai-nya dikit banget darahnya tadi. Kita main. Udah kayak main roller coaster ya, Bun. Bener. Darah dia yang dikit, yang deg-degan kita yang di sini. Yang kebetulan kita di sini dah. Langsung darah rendah kita ya, Bun. Ya ampun, anemia dong kita. Ini di bagian tengah juga mereka udah berkumpul kembali. Kemon Hai, Kemon Funstrong, Kemon Godiva, Keira dan juga Kabuki. Kalian pasti bisa untuk memenangkan round ini. JP juga udah mulai masuk di bagian tengah. Aura PH mulai kembali untuk memberikan inisiasi peperangan. Sementara JP harus mundur kembali. Yap, gagal tadi dari Godiva. Ingin mengambil satu player tersebut. Jauh head di bagian bawah. Cukup mengganggu pergerakan player dari Aura ID. Tarik nafas dulu dari keduanya. Lord sudah hadir. Lord yang pertama sesaat lagi akan ter-enhance. Akankah terjadi peperangan karena sekarang Aura PS mereka memegang kendali dari mapnya di area atas. Tempest of Blade dikeluarkan Kabuki. Masih bisa selamat cuma di belakang. Benny QT hadir dengan blood out-nya. Damage-nya begitu sakit. Dan Benny QT gak bisa menahan semua misteri yang diberikan oleh tim Aura ID. Black Dragon Form keluar. Ini juga rally bersama JP dalam bahaya. Kabuki mengejar-ngejar ke kiri kanan. Terpisah peperangan yang terjadi. Aura PS mereka mundur. Melipir. Takut. Aura ID mengamuk. Akhirnya seperti ya udah ada hal baik menghampiri Aura ID karena mereka udah mulai membalikkan keadaan. Dipukul mundur, kocar kacir sudah area pertahanan dari Aura PH. Yes, Aura PH terlalu overconfidence. Benny QT muncul tiba-tiba dengan blood out-nya. Follow up-nya, dia mikir mungkin oke, ini Tempest of Blade dikeluarin, Benny QT bakal muncul. Tapi ternyata dari Aura ID posisinya baik banget. Baik banget. Karena tadi Hai-nya juga udah menjaga jarak dengan sangat baik. Belum lagi tadi dia udah punya BOD. Sekali panah nih ya. 2-3 pulau terlampaui lah pokoknya nih Bude. Iya. Pokoknya sekali panah tuh nancep. Sekali panah dari Sabang sampai Merauke nggak? Iya sudah pasti Bude. Ngalor ngidul ngetan ngulon. Dari Sabang semuanya. sampai Merauke ke Sabang lagi gitu. Dia bolak-balik gitu. Itu bumerang namanya. Nah ini karena lagi ada kondisi yang kita nggak tahu sih dari siapa. Ini cuma berharapnya sih orang papa pada... Nih udah ada 106.000 orang yang nonton, likes-nya udah 40.000. Weh, 10.000 likes lagi, come on, 106.000 orang. Ayo, tangannya langsung dipencetin ke tombol like-nya sebagai bentuk dukungan kita terhadap Indonesia. Dung. Indonesia.
Tuh udah ada geprek meja tuh gua ya. Ya mudah-mudahan kalian sana geprek meja juga tuh. 10.000 like lagi kita menyentuh di angka 50.000 like. Ayo 106.000 orang yang nonton. Jempolnya langsung ditancepin aja bro. Wow, ini ada Setiawan_EH. Semangat Aura ID demi membanggakan negeri Indonesia di MPLI 21 pasti Indo Pride. Amin, pasti Indo Pride ya. Mana lagi nih? Mana nih? Nah ini ada nih dari Muhammad Ilham Bakraesi. Ikan hiu makan bunga sakura. Cakep. Semoga tim Indonesia jadi juara. Yeay, mantap. Hashtag Indo Pride, mantap coy. Mana lagi nih? Wih, dari Gunung Kidul ada nih Bude. Dari Zanov Rinto. Salam dari Gunung Kidul, Mana? Yogyakarta. Om Pulung, semangat cashnya jangan lupa mandi karena bau badan lebih awet daripada bau kekalahan. Ya Allah. Mohon maaf, gimana? Udah mandi kita. Sudah dong. Mana nih? Bude mana Bude? Go Aura ID, kasih paham Aura ID. Ih. Indo Pride tas-tasnya WKWK dari Farel Konstantin. Oh, Aduh. Farel Konstantin. Ih, keren banget namanya ya, Farel. Ada yang bilang jangan lupa madang Bude Jangan dari lupa Adnan. madang. Madang itu makan ya? Bude? Makan. Oke. Tapi jangan lupa juga untuk menghancurkan base-nya. Let's go Aura ID. Let's go Aura ID. Hancurkan base-nya Aura PH. Hancurkan. Jadi buat teman-teman semua juga terus dukung, doain terus. Hey kalian ya. Karena ini adalah salah satu perwakilan Indonesia. Jadi kita harus Indo Pride. Kita dukung agar tim Indonesia bisa memenangkan kejuaraan. Yoi, kita mau Indonesia membawa bendera ke Grand Final tentunya. Benar. Aura ID sudah mendapatkan Lord, Aura PH sedikit kewalahan ketika ada minor mistake yang mereka lakukan di area top lane. Lord sudah menjadi tim Aura ID punya, sekarang mereka akan nge-push di area tengahnya. Cuma agak susah karena di area bawahnya mereka harus nge-push pula. Masih ada tier pertama di area atas dan juga bawah. Belum lagi ada Hades yang lompat ke sana kemari buat nge-push minion wave-nya. Cuman Hades sekarang nggak punya blue buff loh. Berarti energinya akan sangat-sangat boros sekali. Dia hanya akan melakukan split push dan mungkin nanti akan langsung pergi lagi ke base-nya. Lihat Kira nge-mirroring Hades nggak mau ngebiarin dia nyolong blue buff milik tim Aura ID di jungle-nya. Semuanya udah bergerak ke area atas, di area bawah, di defense juga oleh Aura PH. Cuma ini agak susah sih, Hadesnya mau kabur kemana ketika semuanya sudah bergerak ke area atas. Hades, mince point, nggak ada blue buff sama sekali. Dan hilang begitu saja. Awal yang baik untuk Aura ID di menit 13. Mantap sekali tadi impulsion yang dikeluarkan oleh Tigreal ya. Bagus, pas banget di saat Linknya mau pergi malah kesedot kembali. Sementara itu untuk jauh head terstun dia untuk masih bisa kabur. Gelinding sih. Gelinding C ya. Nih Haik juga udah semakin kuat lagi. Udah ada 2 poin kill yang dia kantongin. Ayo Haik terus berikan damage terkuatmu. Dan sekarang dia punya Wind of Nature. Ini akan sangat membantu sekali apabila ada damage yang berbentuk fisikal yang bisa dia tahan untuk beberapa saat. Dan nggak cuma itu karena di sini Kira juga udah punya Blade of Despair. Dia punya durability, dia punya damage pula. Jadi Aura PS ini belakangnya akan lebih mudah untuk di take down dari seorang Kira itu sendiri. Dia bisa nge-mirroring siapapun. Sakit banget. Meriangnya Bun. Iya malah ke stun langsung. Untungnya Eudora masih bisa kabur tapi ternyata ditabrak dengan Unstable Force-nya. Ejector dilemparkan begitu aja. Ayo kejar, jauh head-nya sendirian. Ditabrak dengan Black Dragon Bomb. Nalo dikeroyok rame-rame mau kemana? Nggak bisa pulang. Tertangkap satu persatu Aura PH Grid yang awalnya sangat-sangat menakutkan, lari ke sana, lari ke sini, ngalor ngetan, kulon, pokoknya kemana-mana lah. Cuman Budi sekarang ditangkap. Jadi sekarang Jawheadnya bakal lebih hati-hati, nggak berani sesuka jidat jalan-jalan. Ataupun itu tadi hanya sebuah pancingan agar player-player dari Aura ID tergiring. Dan juga player sekarang mulai tersedot tapi untuk masih bisa selamat. Agar Linknya bisa mendapatkan blue buff nih Bude. Karena tadi semuanya fokus ngejar Jawhead kan. Tapi sekarang pun masih Linknya udah dapet nih harusnya. Dapet dari buffnya Aura ya? Iya dari buffnya Aura PA itu sendiri. Wah ini bisa dibilang bagus-bagus juga pemikiran. Tapi kalau itu emang seperti itu ya. Dan sekarang kita lihat aja langsung diserang ke bagian depan. Gak kuat lagi Elisnya. Karena Yisansin sudah semakin kuat, sudah semakin fight damage yang diberikan. Revitalize pun dikeluarkan dan itu pun tidak sanggup untuk menahan fightnya damage dari Haik. Ya nggak cuma itu tapi damage dari Fansong itu sangat besar. Kali ini JP yang akan menjadi korban selanjutnya. Digocek ke kanan ke kiri. Flea-nya digunakan. Ada Grid yang siap untuk membackup JP.
digiring untuk masuk base milik Aura PH. Tapi Aura ID dengan sigapnya bersama dengan Wave Minion bergerak ke area ini. Vitor datang, ini adalah momentum untuk Aura ID memasuki base milik Aura PH. Oke, ini dia momentumnya. Akankah mereka berhasil? Enggak, ternyata mereka lebih sabar, mereka mundur dulu. Ya, mereka cukup puas dengan satu inhibitor di area tengah. Dan sekarang di area atas masih ada tier yang kedua. Perlahan tapi pasti Aura ID nggak mau terlalu gebah-gebah. Eta itu ditiup aja rubuh itu. Hah? Tiup-tiup. Tiup-tiup ayo. Tiup. Itu ditiup rubuh itu serius. Sementara untuk High, wow, damage-nya udah pahit ya. Udah gede-gede banget kritikal yang dikeluarkan oleh High. Sementara itu Baxia dan Elis jalan bersamaan. Sekarang Elis harusnya udah nggak bisa mau masuk-masuk sendirian. Karena High bisa memberikan damage yang begitu menyakitkan. Ya, dan tadi sih Funstrong sih jedar. Ini kita jadinya shock. Itu bener-bener loh sakit Kan banget. burst dari Combo si yang Funstrong. diberikan. Iya. Sementara itu di bagian tengah Godiva dan juga Funstrong beserta High bersiap melakukan setup formasi untuk bisa mendapatkan satu Lord ini. Udah menit ke-16, harusnya Lordnya akan semakin kuat lagi. Benar, dan sangat berpengaruh tentunya kalau mereka mau nge-push Lord. Tinggal separuh HP lagi, tapi Aura PH sudah menyadari hal itu. Ada Hades di area tengah, bisa masuk dari lini belakangnya. Funstrong harus mulai berhati-hati pula. Dia menjaga lini belakang, sudah bertemu dengan dan ya Hades hampir saja tumbang, masih bisa kabur dengan Fist Poison. Tapi sebenarnya sudah dikeluarkan hanya untuk defense mechanism Aura PH. Mereka hampir saja kehilangan Hades, tapi kali ini Aura ID percaya diri untuk mengejar siapapun yang tertinggal. Ini dia Kiluas tertinggal di bagian belakang, didorong tadi dengan Secret Hammer, untungnya dia masih bisa kabur, cuma sekarang mulai tersedot, mega kill, baik banget High, terus kena, terus berikan damage-mu, ini dia, ada Elis yang langsung menangkap Basak arah High, tapi Winter Tension langsung dikeluarkan begitu aja, gak bisa lagi nak, kamu udah gak terlalu kuat untuk bisa mendapatkan High. Aura ID Indo Pride berhasil menumbangkan 3 player dari Aura BS. Kebuka banget Lord kesempatan yang akan disia-siakan. Aura ID nggak perlu pakai basa-basi, langsung say hi ke Lord, langsung ditembak, langsung diajak untuk jalan ke base-nya Aura PH. Bener banget, langsung diajak jalan aja sih ini Lord harusnya ya. Yuk kita jalan ke base-nya Aura PH dan kita hancurkan. Come on bro, come on let's go anak-anakku. Ayo ih. Kalau kayak gini kan seneng nih, kita ngeliatnya nih makin semangat lagi kita ngeliat anak-anak Aura ID udah mulai menemukan permainan terbaik mereka dan bisa untuk ngacak-ngacak area pertahanan dari Aura PH. Oh jelas, apalagi ini Lord yang udah menit 18 ya, sakit bun, di splash. Cuma tinggal gimana Aura ID nge-maintain ketiga lane-nya. Kalau sampai ada satu yang jebol atau di-splitin sama Hades, itu bakal ngerusak strategi push ke area base milik Aura PH. Oke, udah ada bala bantuan langsung dari Lord ini. Hades, bersiap-siaplah kalian. Udah mulai masuk ke mereka. Yap, ternyata di bagian belakang Black Dragon Pop langsung masuk. Didorong. Baik banget bro. Baik banget Secret Hammer-nya. Mendorong satu kecamatan, satu batalion, satu pasukan Karang Taruna. Menghilang semuanya tadi didorong keluar langsung. Di area belakang juga Great ingin melakukan sesuatu. Desperate move yang dilakukan tak menghasilkan apapun. Terjadi dua saja. Hades dan juga Kiluas mencoba untuk melakukan defense ke area base mereka. Cuma Aura ID di sini masih berlima, sangat kuat, bergandeng tangan menuju ke arah base Aura ID memenangkan game ini. Indonesia, dong. Akhirnya 1-1 Aura ID. Yes. Baik banget permainan dari